Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NOP Nasyiah on Podcast bersama saya Vina Nur Indasari selaku host hari ini. Alhamdulillah hari ini merupakan series ke-6 dari Nasyiah on Podcast. Dan hari ini kami akan mengajak para Yunda dan teman-teman sekalian untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita tentang donor darah di masa pandemi dan vaksin. Oleh karena itu, di studio hari ini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dokter konsultan IMLTD PMI Kota Pontianak dan beliau juga merupakan dokter umum di klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Beliau adalah Dr. Lia Novia. Assalamualaikum dok, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah bagaimana nih dok kesibukannya akhir-akhir ini? Wah, kalau ngomongin kesibukan ya, ini kan masa pandemi, memang nakes, memang harus berjuang keras, jadi garda terdepan ya. Kalau dibilang kesibukan, nggak sibuk, sibuk juga. Dibilang sibuk, ya emang sibuk gitu. Tapi alhamdulillah, Allah beri kesempatan kita untuk melakukan podcast ini. Alhamdulillah ada waktu, jadi ya masih bisa lah untuk agak sedikit luang gitu. Dan mudah-mudahan para dokter dan dokter Lia khususnya selalu diberikan Allah kesehatan ya. Amin, untuk ya terus Allah. bisa beraktivitas, menjalankan kegiatan sehari-hari ya dok ya. Nah, hari ini kita berbincang tentang donor darah di masa pandemi dan juga vaksin. Nah, kira-kira nih dok, ada nggak sih persiapan yang perlu kita lakukan ketika kita mau mendonor darah? Iya, donor darah itu kan memang Mbak Vina ya adalah suatu ya kegiatan yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Tanpa kita sadari juga untuk diri kita gitu. Persiapan apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus sehat. Sehat ini nggak cuma sehat fisik, jadi sehat mental juga. Badan kita harus segar, bugar gitu ya. Kita terbebas dari suatu penyakit, kemudian nanti kan ketika kita mau mendonorkan darah tetap akan diperiksa tuh. Nah memang ada syarat-syarat seperti umur harus 17 sampai paling maksimal 59 tahun. Tekanan darah harus lebih dari 90/60 dan kurang dari 160/100. Dan banyak lagi sih syarat-syarat yang lain. Nah memang di situ akan terlihat tuh sehat fisiknya gitu kan. Kemudian mental juga yang tahu kan lebih ke kita ya gitu. Jadi kita memang harus sehat dalam artian fit juga termasuk harus memang kita punya persiapan itu gitu sebelum kita melakukan donor darah. Ya, tentunya untuk yang mau donor gitu ya dok ya, pasti karena mereka niatnya memang mau donor, harusnya mereka bisa menyiapkan kesehatan badannya terutama ya dok ya, kesehatan badannya. Ya satu di antara caranya adalah dengan tidur jangan terlalu malam gitu ya dok ya. Iya benar. Dan pengalaman juga katanya kalau mau donor darah itu kalau yang kita tidurnya malam, tidurnya larut itu tidak bisa. Itu kenapa ya dok ya, alasannya ya dok ya? Sebenarnya lebih tepatnya itu dikhawatirkan efeknya ketika kita telah mendonorkan darah biasanya ada keluhan seperti pusing, mau pingsan kayak gitu. Nah khawatirnya ketika kita kurang fit, darah yang kita berikan juga tidak sehat, istilahnya tidak segar gitu. Nah ditambah lagi efek ke tubuh kita kurang baik, darahnya diambil, kita kekurangan darah, suplai oksigennya kurang, bisa terjadi seperti pingsan maupun lemah gitu. Yang tadinya kita mau nolong orang, jadi malah kita yang ditolong gitu ya dok ya kan? Nah dok, kemudian ada nggak sih dok efek samping yang terjadi kalau ketika kita mendonorkan darah, efek samping setelahnya gitu dok, ada nggak sih? Iya, efek sampingnya kita merasa senang sih karena membantu orang kan. Iya. Tapi untuk efek samping ke tubuh, jadi memang kalau untuk donor darah alhamdulillah tidak ada efek samping yang berlebihan. Namun kalau misalnya kita mendonorkan udah pasti darah kita berkurang. Itu akan sesaat. Selanjutnya insya Allah sumsum tulang kita akan sadar tuh kalau tubuh kita kekurangan darah. Dia akan mengeluarkan memang komponen-komponen yang akan menjadi darah baru atau darah segar. Makanya orang yang habis donor, yunda-yunda yang donor pasti biasanya ngerasa lebih segar. Bahkan tuh Kak Vina ya, orang-orang yang biasa donor rutin itu biasanya dia ketika
sebelum 3 bulan, biasa kan jaraknya memang 3 bulan ya, dia tetap mau ngedonor tuh, saking merasa, enak banget nih badan saya gitu. Jadi tetap mau ngedonor. Kadang sampai ada yang berbohong, bilang sebelumnya nggak pernah donor, agar bisa donor secepat-cepatnya. Gitu. Nah, kalau begitu kira-kira gimana tuh dok? Boleh nggak tuh dilakukan tuh? Maksudnya donor sebelum waktu 3 bulan ya, Iya. kemudian ya tadi dengan alasan saya belum donor padahal udah donor. Nah itu kira-kira gimana tuh dok? Tetap kita harus mengikuti standar, jadi harusnya 3 bulan. Karena takutnya resikonya kepada si pendonor ya dok ya, kalau Iya, seperti itu. khawatirnya dia malah kekurangan darah kak. Jadi darah yang ada belum maksimal diproduksi, tiba-tiba didonorkan lagi. Kan kasihan tubuhnya, kekurangan darah kan. Dan kasihan juga nih dok, untuk mereka-mereka yang resusnya negatif. Katanya kalau resus negatif itu tidak bisa donor rutin 3 bulan sekali. Karena katanya resus negatif ini sangat sulit didapatkan dan mereka hanya bisa donor ketika diperlukan saja, gitu ya dok ya? Iya, ibaratnya kayak tabungan gitu loh kak. Iya. Jadi sama dengan AB kan juga gitu, agak sulit didapat. Jadi memang kalau bisa ketika dibutuhkan ada pendonornya. Apalagi sebenarnya tidak hanya kasihan sebagai pendonor, tapi kasihan juga ketika membutuhkan darah. Susah kan mendapatkan Iya, ini kalau misalnya kakak membutuhkan transfusi gitu ya, sedangkan kakak punya resus negatif, tentu ketika mau membutuhkan darah harus mencari nih yang resus negatif gitu. Iya, seperti saya kan ada nih berbagi sedikit cerita lah ya dok ya. Saya kan juga ada di grup resus negatif Indonesia gitu ya. Nah teman-teman, enggak di Kalbar sih khususnya ya, ada di grup WA-nya gitu. Nah teman-teman yang resusnya negatif itu pada aduh sedih kapan nih ada donor lagi nih kayak gitu. Oh, malahan mau donor ya? Yang kami kan rata-rata resusnya negatif kayak gitu kan. Ketika mau donor jangan dulu kata petugas PMI ya, karena sayang. Karena resus negatif ini sulit dicari gitu kan ya, sulit didapatkan. Jadi ketika kalau misalnya hanya donor dan tidak ada yang memerlukan sayang, karena katanya juga bahwa darah itu ada masa expirednya gitu ya Iya dok ya? betul. Berapa lama tuh dok masa 28 expired? hari. Oh, Jadi cuma disimpan sebulan, itu pun dengan suhu tertentu, tergantung dengan komponen darahnya, habis itu nggak bisa digunakan lagi. Nah itu dia, jadi sangat sayang sekali dan kasihan kami yang resusnya Maksudnya negatif. negatif ya? Iya dok, bener negatif, Ya saya ampun. resusnya negatif, golongan darahnya A. Berarti Mbak Vina ini harus kita selamatkan dan harus kita jaga teman-teman, jangan sampai salah satu bank darah kita Iya, itu. yang agak langka ini jadi istilahnya tidak kita simpan gitu. Itulah jadi ya, terus kami bilang ya udah tunggu aja, tunggu siapa yang memerlukan baru kita donor kayak gitu. Mantap. Kakak harus sehat ya, Insya biar Allah, amin, siapapun amin, yang amin. butuh Iya, ketika benar. resus negatif, Kak Vina siap bersedia. Siap, kalau Insya Allah. ada boleh nanti hubungi saya, nanti ada hubungi saja di NA, insya Allah ada nomor saya. Oke, mantap. Promosi pertolongan ini. Baik dok, kita lanjut nih perbincangan kita, sangat menarik sekali ya para Yunda dan teman-teman sekalian. Nah kira-kira nih, boleh nggak sih dok kita itu donor darah sebelum vaksin gitu? Donor darah Sebelum vaksin atau sesudah vaksin gitu lah dok, boleh nggak sih sebenarnya? kalau sebelum vaksin sangat saya sarankan. Oh begitu. Karena setelah vaksin itu harus setelah vaksin kedua baru bisa mendonor lagi. Oh. Jadi bagusnya memang pas sebelum vaksin, jadi tidak mengganggu jadwal rutin kita mendonor gitu. Tapi kalau setelah vaksin itu khawatirnya kan donornya itu kan tidak bisa kita lakukan setelah kita setelah kita vaksin kedua. Nah jadi harus sekitar 2 minggu baru boleh mendonorkan lagi. Jadi kita memang harus vaksinnya kalau bisa sebelum Gitu ya. Kalaupun ternyata terpaksa harus donor ketika kita sudah vaksin, itu harusnya vaksin kedua dan dan harus 2 minggu setelahnya gitu ya dok ya. Iya, untuk peraturan terbaru yang keluar tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PMI Pusat seperti itu. Oke. Jadi belum ada pembaruan informasi lagi nih dok terkait Setahu dengan saya sih belum gitu ada. ya. Oke. Nah lagi nih dok, ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya di Instagramnya NA gitu ya. Nah kita kumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan itu dan hari ini kita tanyakan juga ke dokter yang kebetulan hari ini ada, dan ini dokternya sangat luar biasa, muda, cerdas, dan tentu banyak pengalaman di bidang di bidang darah gitu ya dok ya. Insyaallah. Karena bertugasnya juga di PMI Kota Pontianak. Nah lagi nih dok, ada pertanyaan, boleh nggak sih dok donor darah itu saat kita mengkonsumsi suplemen kesehatan gitu? Oke. Mungkin maksudnya bukan saat minum gitu ya, dok, ya. Maksudnya Pas lagi donor iya. atau minum gitu kan? Iya benar. Jadi mungkin maksudnya ya mengkonsumsi suplemen kesehatan gitu, boleh nggak sih kita donor gitu?
Kalau suplemen kesehatan boleh-boleh aja, Oh, tapi ingat, jadi memang salah satu pengkabur ataupun yang membuat positif palsu dari beberapa alat uji adalah suplemen, terutama vitamin B. Jadi saran saya sebenarnya tidak ada masalah, karena dia pun kalau misalnya mengaburkan suatu pemeriksaan, dia akan menunjukkan reaksi yang sedikit saja, dan PMI sudah biasa seperti itu. Nanti akan di cross check kembali dan insya Allah nanti akan ketahuan bahwa memang sebenarnya tidak ada masalah gitu. mungkin antara suplemen dengan obat tentu berbeda kali ya dok ya. Jelas. Yang tidak diperbolehkan itu katanya ketika kita berapa hari gitu ya, kalau misalnya ada mengkonsumsi obat itu tidak diperbolehkan untuk donor seperti itu. Contoh ya, Mm-mm. orang yang kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2 itu misalnya dia menggunakan insulin itu tidak bisa mendonorkan Kak, karena darahnya nanti terkandung insulin kan. Ketika orang mendapatkan transfusi langsung tiba-tiba gula darahnya drop. Makanya orang dengan kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2 tidak bisa mendonorkan darah tuh kalau dia menggunakan insulin. Kalau dia menggunakan obat-obatan masih diperbolehkan, namun biasanya tetap diawasi seperti Oh, itu. begitu ya. Nah, yang tadi kan dokter bilang nih diabetes mellitus 2 Tipe gitu 2, ya. Nah, ini kan mungkin para Yunda atau teman-teman yang menyaksikan podcast hari ini mungkin mereka kan taunya hanya diabetes basah, diabetes kering gitu. Itu ada nggak sih dok sebenarnya? Yang kering Nah, dan basahnya itu loh. iya kan, kayak jemuran ya, basah dan kering. Karena Gini, orang gini. awam tuh taunya diabetes kering gitu kan ya, diabetes basah kayak gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih gitu? Pada dasarnya semua orang berpotensi, mohon maaf, semua orang kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2 berpotensi untuk luka. Nah, yang luka itu kan biasanya disebut dengan basah tuh. Iya, Nah, benar. semua orang dengan kencing manis itu tetap berpotensi itu untuk luka. Jadi, tidak ada yang namanya basah dan kering. Kalau misalnya dia gula darahnya tidak terkontrol, kemudian diikuti dengan faktor-faktor penunjang seperti kolesterol yang tinggi atau dia punya penyakit yang lain, nah itu bisa menjadi luka dan disebutlah tuh diabetes yang basah. Basah. Padahal ya wajar aja terjadi gitu, karena dia punya kencing manis atau diabetes yang tidak terkontrol gitu. Kalau yang diabetes kering itu gimana dok? Berarti dia memang tidak menimbulkan luka, mungkin dia tidak maksudnya tidak ada faktor-faktor lain yang mempercepat terjadinya luka. Oh, Jadi ketika gula darahnya tidak terkontrol masih oke, tidak menjadi luka dan disebutlah diabetes kering gitu. Nah, itu para Yunda dan teman-teman sekalian. Jadi hanya tambahan informasi saja ya, walaupun sedikit keluar dari materi kita hari ini gitu ya tentang topik kita. Namun tidak mengapa, itu hanyalah tambahan informasi untuk para Yunda dan teman-teman yang menyaksikan podcast hari ini. Tentunya para Yunda dan teman-teman yang menyaksikan podcast hari ini sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena di sini banyak sekali informasi-informasi tentang kesehatan dan tentunya tentang donor darah ketika vaksin ataupun pandemi seperti ini. Baik, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan nih, dok. Boleh nggak sih kita tuh melakukan vaksin setelah sembuh dari COVID? Oke, boleh nggak kita melakukan vaksin ya Iya, setelah sembuh dari COVID? Nah, sebenarnya biar nanti kita bahas juga, boleh nggak kita donor setelah sembuh dari COVID juga gitu. benar. Pertama kita bahas vaksin ya. Jadi vaksin itu boleh kita lakukan setelah 3 bulan sembuh dari COVID. 3 bulan sembuh nih bisa sembuh dari pemeriksaan dengan konfirmasi PCR maupun swab antigen. Bisa juga ketika gejalanya sudah reda. Nah, 3 bulan setelah itu diperbolehkan untuk melakukan vaksin. Berarti boleh nih, dok ya, tapi Iya. syaratnya 3 bulan setelahnya begitu. Enggak nanya nih Kak Vina, kenapa 3 bulan sih dok? Iya bener tuh dok, mau nanya itu tadi sebenarnya. Kenapa harus 3 bulan? Apakah Kenapa harus boleh 3 1 bulan bulan? atau 2 bulan seperti Oke. itu? Jadi yang pertama kita mengharapkan bahwa saat kita setelah terpapar COVID, antibodi kita lagi bagus-bagusnya tuh. Nah lagi insya Allah kalau misalnya ada paparan lainnya dia masih mampu untuk fight gitu kan. Nah makanya vaksin-vaksin itu diharapkan untuk orang-orang lain dulu nih, orang-orang yang belum terpapar. Jadi antibodinya mungkin masih belum ada untuk virus COVID ini kayak gitu. Jadi sebenarnya itu udah 2 sih. Jadi tubuhnya memang udah bagus antibodinya untuk 3 bulan itu. Kemudian yang kedua memang persediaan vaksin kita nih yang lagi agak terbatas Oh iya, gitu. benar. Jadi memang diarahkan dulu ke teman-teman yang belum ada antibodinya gitu. Oh gitu ya dok ya, jadi ya memang 3 bulan harusnya Yap, karena 3 antibodinya bulan. terbentuk pada saat itu seperti itu ya. Iya. Oke. Nah kira-kira nih dok, berapa lama sih dok waktu donor plasma setelah positif COVID? Nah sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan itu dok, apa sih dok bedanya plasma
plasma dan darah apa sih gitu dok? Mungkin dari beberapa yang menyaksikan ini bingung nih masih dok, karena ini kayaknya familiar begitu, tidak apa, belum familiar seperti itu. Ya. Saya runtutkannya tadi kan juga kita bahas kapan sih setelah kita sembuh dari COVID boleh donor darah gitu kan. Sama tadi seperti setelah vaksin. Jadi vaksin sama setelah terpapar COVID sama itu 2 minggu. 2 minggu Jaraknya. Nah kemudian tadi ditanya juga, kakak nanya juga plasma ya. Iya, Jadi plasma convalescence ya. Nah itu memang adalah suatu komponen darah secara keseluruhan, lebih ke jadi plasma sama darah itu selalu bergandengan. Oh, selalu bergandengan. Iya, jadi darah itu ada plasmanya. Kayak gitu. Makanya yang dibutuhkan tapi plasmanya saja gitu pada pasien yang COVID-19. Nah dok, kan kalau misalnya donor nih harus sesuai dengan golongan darah ya dok ya? Yap. Gitu kan, golongan darah harus sesuai dengan resusnya juga. Nah kira-kira kalau plasma bagaimana dok? Apakah harus sama seperti itu? Sama-sama. Karena tadi bergandengan ya dok ya? Oh ya. Perlu golongan darah yang sama dan resus yang sama. Kalau tidak, tetap bisa terjadi reaksi alergi gitu. Nah, baik para Yunda dan teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut berbincang dengan dokter muda kita, dokter yang sangat luar biasa hari ini, saya ingin menyampaikan kepada para Yunda dan teman-teman untuk tetap stay tune dan jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube Nasyiah Kota Pontianak ya, karena di situ akan banyak informasi-informasi penting yang dapat para Yunda dan teman-teman sekalian untuk saksikan. Nah, kita lanjut lagi nih dok pembahasannya. Siap. Nah, kira-kira nih dok, boleh nggak sih donor darah jika pernah mendapatkan transfusi darah 10 tahun yang lalu gitu dok? Boleh nggak sih? Oke. Jadi kalau misalnya kita pernah mendapatkan transfusi darah, jadi sesuai peraturan ya. Peraturan itu menyebutkan bahwa memang harus 1 tahun dulu. 1 tahun dulu, setelah itu boleh mendonorkan darah. Beda halnya dengan pasien-pasien COVID yang memang pernah mendapatkan transfusi plasma itu. Ketika dia telah sembuh dari COVID, itu 3 bulan jaraknya sudah boleh mendonorkan darah untuk plasma itu. Untuk mendapatkan plasma 3 bulan ya dok ya. Iya. Nah, satu lagi nih dok pertanyaan, karena kita mengingat waktu juga ya. Wah, terakhir kan nih? Dua sebelum terakhir nih dok. Ini belum berdebar. Oh, belum berdebar ya dok ya. Baik, ini pertanyaannya, apakah kadar hemoglobin orang yang rutin donor darah itu cenderung stabil dok? Hemoglobinnya. Sebenarnya kalau untuk hemoglobin ini sangat banyak sih pengaruh eksternal yang lain kak. Jadi tidak bisa kita bilang pasti stabil. Tapi insya Allah stabil karena memang tubuhnya udah biasa ketika kurang sedikit darahnya diproduksi lagi, kurang sedikit diproduksi lagi. Tapi ya tidak bisa kita pungkiri banyak sekali yang mempengaruhi. Hal kecil adalah makanan. Ketika dia kurang asupan makanan zat besi misalnya seperti itu, nah tentu saja itu akan mempengaruhi dari HbA ya. Iya benar. Baiklah para Yunda dan teman-teman sekalian. Nah sebelum kita akhiri ada satu lagi nih terakhir dok. Oke. Pesan dok untuk para pendengar yang masih takut untuk donor darah, kan masih banyak nih teman-teman di luar sana yang takut donor nanti begini begitu ya. Nah mungkin itu mereka membaca hoax atau mendengar. Nah tolong dong dokter, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk mereka-mereka yang masih takut untuk donor darah. Baik Mbak Vina. Jadi Yunda-Yunda sekalian, di sini saya menegaskan ataupun mengajak teman-teman sekalian untuk mendonorkan darah. Sungguh sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Yang pertama kita bisa menolong orang lain, yang kedua juga berefek untuk kesegaran, kebugaran tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan dapat melakukan pengecekan. Nah, jadi Mbak Vina dan Yunda-Yunda sekalian, ketika kita mau mendonorkan darah itu ada beberapa penyakit yang akan kita deteksi. Jangan sampai tertular ke penerima darah gitu. Nah, penyakit itu lumayan loh. Kalau kita cek di luar itu harganya paling murah itu 300 sampai 400 ribuan Yunda. Nah, jadi kalau kita melakukan donor itu kita dapat mengeceknya secara gratis. Apa aja penyakitnya? Ada hepatitis B, ada hepatitis C, sifilis maupun HIV/AIDS. Nah, tentu saja kita sangat beruntung gitu ketika kita mengetahui oh aman nih, kita bisa mendonorkan darah, berarti kita terbebas insya Allah dari 4 penyakit tersebut. Gitu. Betapa bermanfaatnya donor darah bagi kita maupun orang lain gitu.
Nah, gitu para Yunda dan teman-teman sekalian. Jadi sangat banyak sekali manfaat yang kita terima ya ketika kita melakukan donor darah. Jadi, untuk para Yunda dan teman-teman yang menonton podcast hari ini, jangan pernah takut untuk donor darah. Apalagi untuk kalian yang berkesempatan donorlah. Jangan seperti saya. Kenapa ketika belum pernah donor? Oh iya, ya tadi Reza tadi ketika ingin donor nggak usah dulu Mbak, katanya ya sayang darahnya seperti itu. Nah, baiklah para Yunda dan teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah berada di akhir acara ya, akhir podcast hari ini. Dan demikianlah podcast kita hari ini, dan semoga video kali ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk para Yunda-Yunda dan teman-teman sekalian yang menyaksikan podcast hari ini. Amin. Terima kasih Dr. Lia Novia atas kesediaannya untuk bergabung bersama di podcast Nasyiah Kota Pontianak kali ini. Terima kasih juga untuk para Yunda dan teman sekalian yang telah setia menonton dan mendukung kanal YouTube Pimpinan Daerah Nasyiah Kota Pontianak. Untuk para Yunda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga ikuti kami di Facebook nasyiatul-asia.pontianak dan Instagram @nasyiah.pontianak. Saya Vina Nur Indasari selaku host hari ini pamit undur diri. Albiru manittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di series selanjutnya.